Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bulia di sini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang lam jalalah. Apa sih lam jalalah itu? Lam jalalah adalah huruf lam yang berada dalam kata-kata atau dalam lafaz Allah. Nah, ketika ada tulisan Allah, lalu di sana di tengah itu ada huruf lam itu yang disebut lam jalalah. Nah, lam jalalah itu dibagi menjadi dua cara bacanya. Yang pertama adalah tafhim atau tebal. Ketika melafazkannya, kita harus agak memajukan bibir kita. Tebal ya. Nah, ada juga tarkib atau tipis. Jadi ketika membacanya, kita agak seperti tersenyum. Membacanya dengan tipis. Lam jalalah dalam lafaz Allah itu dibaca tafhim atau tebal ketika huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau domah. Nah, di sini teman-teman boleh punya contoh syahidallahu. Di sana ada huruf dal atau huruf da yang berharokat fathah, maka dibacanya tebal dan rongga mulut kita agak maju. Syahidallahu, dorong ke depan. Syahidallahu. Begitu pula apabila harokat sebelum lafaz Allah adalah harokat dhammah, seperti pada kata razaqakumullahu. Membaca tebal lagi. Di sana huruf mimnya yang berharokat dhammah ya, huruf maknya yang berharokat dhammah. Razaqakumullahu. Maka kata-kata Allah lam jalalahnya dibaca tebal. Dan lam jalalah dibaca tarkib pada lafaz Allah ya. Huruf lam pada lafaz Allah dibaca tipis itu apabila berada setelah harokat kasroh. Jadi huruf sebelum lafaz Allah itu harokatnya kasroh. Nah, di sini ada contoh Bismillah, Bismillah. Nah, Bismillah bukan Billah ya. Jadi kata lafaz Allahnya dibacanya tipis karena harokat sebelumnya adalah harokat kasroh. Bismillah. Begitu pula contoh yang selanjutnya Aindillah, Aindillah. Tidak dibaca tebal, bukan Aindillah ya, bukan, tapi Aindillah seperti itu. Kita sudah paham sekarang bahwa ketika ada lam dalam lafaz Allah, kita kenal dengan lam jalalah, itu bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis. Dan perlu teman-teman ingat bahwa ketika huruf lam tidak dalam kata-kata Allah atau tidak dalam lafaz Allah, maka dibacanya tipis apapun harakatnya. Seperti contoh lisanun, la'ibun, lughatun. Semuanya dibaca tipis. Ya teman-teman, seperti halnya lam jalalah, huruf ro bacanya bisa dilakukan dengan tebal dan bisa juga dilakukan dengan tipis. Nah, untuk tahu bagaimana tata cara baca huruf ro ini, perhatikan terus video ini. Ketentuan ro dibaca tafhim atau tebal. Pertama, ro-nya itu berharokat fathah. Nah, di sini Bulia punya contoh aro'aita, aro'aita. Nah, itu ro-nya berharokat fathah, maka dibaca tebal. Lalu syarat kedua, berharokat dhammah. Nah, di sini ada contoh yazkuruna, runa. Ro-nya di sana berharokat dhammah, maka dibaca tebal. Yazkuruna. Nah, syarat yang ketiga adalah berharokat sukun, sementara huruf sebelumnya berharokat fathah.
Jadi huruf ro-nya berharokat sukun, tapi huruf sebelumnya berharokat fathah. Di sini contohnya adalah yarzuqu, yarzuqu. Di sana ro-nya berharokat sukun atau mati, tapi huruf ya sebelum huruf ro berharokat fathah, maka tetap dibaca tebal atau tafhim. Yarzuqu, ya. Dan syarat terakhir ketika ro harus dibaca tebal adalah berharokat sukun sementara huruf sebelumnya berharokat domah. Di sini ada contoh yurdi'na, yurdi'na. Yur di sana ro-nya berharokat sukun sementara huruf sebelumnya huruf ya berharokat domah, maka ro-nya tetap dibaca tebal. Yurdi'na, yur. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika dia berharokat fathah, berharokat domah, berharokat sukun tapi harokat sebelumnya adalah fathah, berharokat sukun tapi huruf sebelumnya adalah berharokat domah, maka huruf ro dibaca tebal atau tafhim. Lalu ro dibaca tarkik atau tipis apabila dia berharokat kasroh, ya. Dia berharokat kasroh. Contohnya di sini adalah ilaihi murib, ilaihi muribin. Nah, di sini huruf ro-nya berharokat kasroh, maka dibacanya tipis. Ilaihi murib. Hanya agak senyum ya, murib. Tipis. Nah, ro juga dibaca tipis apabila harokat sebelumnya itu adalah kasroh, tapi ro-nya sendiri berharokat sukun. Nah, atau ro berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Basyirhum. Sana bisa teman-teman lihat ya, sebelum huruf ro ada huruf shin. Huruf shinnya ini berharokat kasroh, tapi ro-nya berharokat sukun, maka tetap dibaca tipis. Basyirhum, basyirhum, tarik tipis. Basyirhum, seperti itu teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar tentang lam jalalah dan ro pada hari ini, bahwa lam jalalah dan ro bisa dibaca tebal maupun tipis itu dengan syarat-syarat tertentu. Tebal itu tafhim dan tipis itu adalah tarkik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.